sebagai rakyat kepada Komisi 3, Pak Habibur Rahman dan seluruh anggota Komisi 3 yang sudah memberikan secercah harapan bahwa keadilan itu bisa datang. Namun tetap saya mempertanyakan, Mbok Yao, jangan menunggu no viral no justice, jangan menunggu turunnya Komisi 3 DPR RI. Biarlah seharusnya penegakan hukum itu berjalan secara organik. Tidak perlu ada gium no viral no justice lagi. Tidak ada perlu nunggu Pak Habibur Rahman marah lagi. Saya kira ini sesuatu yang harus kita diskusikan dan harus menjadi masukan yang serius bagi penegak hukum yang kita cintai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel yang merupakan bagian dari keluarga besar Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia pasti sudah mengenal dan tahu tentang Nabila O'Brien. Bukan seorang bintang film, tapi seorang selegram dan pemilik restoran Bibi Kelinci. Saya juga baru tahu yang viral akhir-akhir ini karena dia sebagai korban yang restorannya itu dicuri oleh sepasang suami istri karena tidak mau membayar makanan yang sudah dimakan. Nabila O'Brien justru dilaporkan oleh sang pencuri ini untuk pencemaran nama baik di Bareskrim dan Nabila dijadikan tersangka. Aneh bin ajaib kah? Tidak. Ini Indonesia, Bung. Nah, saya mengutip ucapan dari salah seorang anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purnawirawan Safarudin dari PDI Perjuangan, Dapil Kalimantan Utara, yang mengatakan, kenapa sih Bareskrim kok polisi ini suka-suka sekali menjadikan korban jadi tersangka. Nah, ini saya jadikan judul dalam opini saya kali ini. Tapi sebelum saya bercerita, kita ikuti dulu apa yang dikatakan oleh Irjen Pol Purnawirawan Safarudin berikut ini. Melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini. Kenapa sih polisi suka-suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban? Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabila sebagai tersangka dalam kasus ini gitu loh. Saya minta kepada Bareskrim Polri segera meng-SP3-kan ini, tapi saya kira sudah ada tadi malam semuanya. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang gitu loh. Saya minta Polri ini sudah lebih adil lah di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Ingat, di KUHP yang baru juga ada itu. Ketika penyidik melakukan suatu kesalahan, akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik maupun pidana. Oleh karena itu harus betul-betul dibaca KUHP yang baru ini yang sudah berlaku
dan betul-betul itu dipedomani dan dilaksanakan. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. setuju Pak ya? Sahabat Indonesia, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 dan mungkin juga Anda sudah melihat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, ada Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi dan sebagainya, pasti seluruh orang di Indonesia sepakat dengan saya dan selalu mengatakan apa yang dikatakan oleh pelawak legendaris almarhum Gepeng, untung ada Komisi 3. Bayangkan kalau tidak ada Komisi 3, seorang korban Nabila O'Brien yang cantik ini yang sebagai korban pencurian akan dijadikan tersangka. Sang pencuri yang tidak mau membayar makanan hanya 510.000, tapi toh akhirnya sebulan kemudian membayar atau apa, tapi setelah diviralkan oleh Nabila CCTV-nya, baik pada saat dia marah-marah dengan chef di dapur maupun pada saat dia tidak mau membayar. Yang membuat kita heran, betapa para polisi ini justru memakai kata-kata kuda dalam menerapkan hukum. Undang-undang ITE lagi. Saya bingung kenapa undang-undang ITE ini yang saya yakin dulu niat awalnya bukan untuk mentersangkakan orang-orang seperti Nabila ini, sering sekali digunakan oleh kepolisian untuk kasus-kasus yang seperti ini. Saya pun pernah mengalami itu. Saya mewawancarai whistleblower yang mengekspos potensi dugaan korupsi di salah satu BUMD, tapi sang whistleblower termasuk saya dijadikan tersangka. Nah, sama dengan Nabila O'Brien ini, dijadikan tersangka. Meskipun akhirnya sudah kelar, sudah selesai, dan polisi pintar sekali sudah jadi viral di mana-mana, sudah akan dijadwalkan untuk Komisi 3 untuk rapat dengar pendapat umum dan sebagainya. Tapi 1 hari sebelumnya polisi menginisiasi restoratif justice, akhirnya selesai. Sehingga penyidik dan mungkin direktur dari Baris-Krim terhindar dari panggilan Komisi 3 karena kasusnya sudah dihentikan 1 hari sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Jadi ada dua hal yang harus kita syukuri, untung ada Komisi 3. Nah, yang kedua, no viral, no justice. Ini terjadi. Kalau kasus Nabila O'Brien ini tidak viral, yang mengusik rasa keadilan kita, mungkin Baris-Krim tidak menginisiasi RG. Bayangkan, dia melaporkan si orang yang tidak mau membayar dijadikan tersangka, tapi dia dijadikan tersangka. Ini benar apa yang dikatakan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purnawirawan Rekwanto. Ini akan menjadi presiden buruk kalau setiap korban yang sudah mengekspos ada dugaan pencurian CCTV, kemudian diekspos di publik jadikan tersangka, korban dijadikan tersangka. Ini sudah menjadi tren akhir-akhir ini. Pernah ingat kasus Hoki Minaya di Sleman? Dia membantu istrinya, menolong istrinya mengejar penjamret, akhirnya penjamret jatuh, lalu meninggal, dijadikan tersangka. Akhirnya kelar. Untung ada Komisi 3. Sekali lagi, no viral, no justice. Mungkin banyak kasus-kasus lain di berbagai tempat. Korban dijadikan tersangka. Saya tidak ngerti bagaimana polisi ini kadang-kadang salah memaknai KUHP atau KUHP yang baru. Dan apakah harus selalu kita no viral, no justice? Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Apakah harus seperti itu hukum di negeri ini ditegakkan? Apakah harus nunggu Komisi 3 DPR RI turun tangan melakukan rapat dengar pendapat lalu masalahnya selesai? Seperti kasus di Jawa Tengah.
Koperasi Bahana Lintas Nusantara sudah menipu orang totalnya lebih dari 4 triliun rupiah. Sudah berbulan-bulan yang ditersangkakan hanya kepala cabang kecil-kecil, tapi aktor intelektualnya sampai sekarang masih bebas melenggang dan harus menunggu ketegasan dari Komisi 3 supaya aktor intelektual ini dijadikan tersangka. Pertanyaannya, apakah harus nunggu Komisi 3 dulu? Apakah penegakan hukum harus menunggu no viral no justice, harus menunggu Komisi 3 dulu? Lalu sampai kapan? Apakah mampu Komisi 3 mengabsorb semua masalah penegakan hukum di Indonesia ini? Karena tidak semua itu diekspos media, karena tidak semua kasus itu sampai ada channel ke Komisi 3, dan terlalu banyak kasus-kasus yang mungkin tidak diekspos, mungkin jauh dari spotlight media, spotlight dari media sosial juga. Saya hanya bicara padanya sebagai rakyat ini, bertanya kepada yang mulia para aparat penegak hukum, apakah harus menunggu no viral no justice dulu? Apakah harus menunggu dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI dulu baru rakyat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya? Apakah penegakan hukum kita trajektorinya seperti itu? Lalu sampai kapan itu terjadi? Sahabat Indonesia, ini kegelisahan saya yang diwakili oleh wakil-wakil kita di DPR RI, karena mereka mempunyai impunitas, kekebalan untuk bersuara, sedangkan rakyat tidak. Kita hanya berharap kepada Presiden Prabowo. Pertanyaan yang paling mendasar, quo vadis dengan reformasi Polri yang sampai sekarang tidak ada kabarnya. Apakah penegakan hukum oleh polisi terus akan begini? Haruskah kita harus bersuara keras dulu baru penegakan hukum ini dilakukan setegak-tegaknya? Saya kira kita jangan berpikir ke arah itu. Marilah kita menaikkan level kita. Masyarakat membutuhkan Polri. Masyarakat ingin menempatkan kembali Polri sebagai pengayom, pelindung, dan memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Safarudin. Kenapa sih polisi suka sekali mentersangkakan korban? Ini kan pertanyaan yang paling makjeleb, yang paling membuat kita tuh bertanya-tanya. Benar ya, ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Safarudin, yang kebetulan Bayangkara tua juga. Jadi sahabat Indonesia, ini saya hanya mengamplifikasi apa yang dikatakan oleh anggota DPR, dan saya menyatakan kegembiraan saya kepada kasus ini selesai. Selamat kepada Nabila O'Brien, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kita sebagai rakyat kepada Komisi 3, Pak Habibur Rahman dan seluruh anggota Komisi 3 yang sudah memberikan secercah harapan bahwa keadilan itu bisa datang. Namun tetap saya mempertanyakan, Mbok Yao, jangan menunggu no viral no justice, jangan menunggu turunnya Komisi 3 DPR RI. Biarlah seharusnya penegakan hukum itu berjalan secara organik. Tidak perlu ada gium no viral no justice lagi. Tidak ada perlu nunggu Pak Habibur Rahman marah lagi. Saya kira ini sesuatu yang harus kita diskusikan dan harus menjadi masukan yang serius bagi penegak hukum yang kita cintai, Polisi Negara Republik Indonesia atau Polri. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.